Saudara, saya ada di Desa Cirebon Girang mencoba untuk mencari rumah dari Eki dan juga ayahnya. Saya coba untuk berkeliling. Tadi saya sudah ketemu dengan Bu RT yang menyebut kalau memang rumahnya di sekitaran sini. Kita coba untuk datangi rumah. Saya Nilo dari Kompas TV. Yang di sebelah sini benar rumahnya Eki ya Pak ya? Oh betul. Tapi kosong ya Pak? Kosong. Oh sejak kapan pernah? Udah lama dulu. Banyak keluarga. Oh sejak masuk itu. Oh berarti itu Rudiana dulu di sini juga rumahnya. Tapi nggak tinggal di sini lagi. Ya. Oh udah. Waktu dulu sebelum kasus sering di sini Rudiana. Oh jarang juga. Berarti Eki dulu di sini sama siapa? Oh ibunya juga. Udah lama nggak kesini-sini dari semenjak kamar nggak ada kesini. Oh dari. Oh katanya sini. Ada lah. Coba nyari Pak Ibtu Rudiananya. Ketemu. Saya yang jadi tetangganya aja, saya selama di sini emang nggak ada pernah ketemu. Oh sering. Dulu sering ketemu Eki. Kalau lainnya ke sekolah Ya dulu. dulu sekolah di sini. Tapi yang ketemu ya baik ya anaknya. Gitu. Suka ngumpul-ngumpul geng motor gitu nggak sih? Nggak ada, ya Allah mata saya udah aneh, nggak ada. Nggak tahu. Nggak. Kasihan ibu lihat ibunya ya Allah saya mah nggak Keluarganya tega. mungkin di Lihat ibunya nggak tega dengan saya mah. Makasih banyak ya. Iya baik. Saudara, saya sudah coba untuk mencari Ibtu Rudiana. Saya sudah datangi kantornya. Saya juga sudah datangi rumah yang tercantum di visum Eki, yang ternyata memang ditempati oleh Eki dan ibunya. Namun menurut tetangga sudah lama tidak bertemu dengan Ibtu Rudiana. Sayang sekali saudara, saya tidak bisa bertemu dengan Ibtu Rudiana di Cirebon kali ini. Saya sekarang akan coba untuk mendalami keterangan yang disampaikan oleh para saksi dari terpidana. Ada 5 terpidana yang menyebut bahwa pada malam kejadian mereka itu sedang berkumpul di rumah Pak RT. Benarkah itu? Di mana rumah Pak RT-nya? Saya akan coba menuju ke sana, saudara. Ikuti saya. Saudara, saya sudah ada di Gang Bakti. Saya akan ketemu dengan Udin dan juga Okta yang mengaku bahwa pada malam kejadian pembunuhan Vina itu ia bersama dengan 5 terpidana, Eko, Eka, Supri, Hadi, dan Jaya, itu sedang berada di rumah Pak RT, yang mana memang Pak RT tidak mengakui keberadaan mereka. Saya akan coba untuk ketemu dengan Udin dan Okta ini, termasuk juga coba untuk bisa bertemu dengan Pak RT untuk bisa dapatkan keterangan apa yang ia tahu soal malam kejadian itu. Ikuti saya, saudara. Halo Mas Okta ya? Oke, Mas Okta Niluh, Udin. Oke, jadi Mas Okta dan Mas Udin ini yang mengaku bersama dengan 5 terpidana, Eka, Eko, Hadi, Jaya, dan Supri. Malam itu ya? Iya. Waktu itu lagi ngumpul bersama dari jam berapa? Jam 8 lebih. Jam 8 Warung malam. Buning. Di mana? Di warung Buning. Oh, dulu ini warung ya? Ya dulu warung. Siapa saja waktu itu yang kumpul bersama di sini? Ya ada Eko Oke, 5. Selain 5 terpidana, terus kalian bertujuh, terus siapa lagi? sama Teguh, Teguh, Pramudia, 8, sama Kavi. sama bersepuluh waktu itu ya. Sampai jam berapa di sini? jam 9 Jam 9-an. Setelah dari sini jam 9 kemana? pindah ke sini. Oke, ini dulu di sini apa di sini? Rumah. Oh, ini rumah dulunya. Rumah siapa ini? Rumah ayahnya Hadi. Terus kalian ngumpul di sini sampai jam berapa? Jam 10 lebih Sampai jam 10-an. pindah ke anaknya Pak RT. Yang Kavi itu. Kafe itu ya. Oke, rumahnya Pak RT di sebelah mana? Sana, ke sana. Kita boleh nggak ke sana sekalian kita cari? Selain kalian bersepuluh, ada orang lain nggak yang tahu kalian ada di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bu Nining yang punya warung? Enggak, udah tutup. Oh, udah tutup. Jadi kalian nggak ketemu Bu Nining malam itu? Oke, setelah pindah ke rumahnya Hadi, ada orang tuanya Hadi yang tahu juga kalian? Nggak ada orang tuanya Hadi di dalam. Oh, di dalam. Nggak ketemu juga malam itu? Oke, baik. Jadi berarti praktis waktu malam itu hanya kalian aja bersepuluh ya?
Itu kalian sampaikan dalam waktu diperiksa sama polisi? Iya, iya betul. Oke. Dan di BAP berarti begitu ya, tertulis ya? Kalian berdua ya? Dibawa ke persidangan nggak waktu itu? Bawa. Di sidang juga Sidang juga. konsisten bilang begitu? Oke, baik. Kita coba lihat rumah Pak RT. Ini rumah Pak RT? Iya. Oke, Bu. Permisi. Ini benar rumahnya Pak RT dulu ya? Kafi ya? Iya, Oke. Mbaknya? saya kakaknya. Oh, kakaknya. Saya Niluh dari Kompas TV. Maaf. Waktu dulu 2016 ada di sini juga nggak sih? Saya lagi di Jakarta. Oh, di Jakarta nggak ada di sini ya. Kalau Pak RT ada nggak sih? Oh, lagi pergi Lagi pergi. Kalau Kafi? kerja. Kerja. Oh, jadi nggak ada di rumah ya? Oke. Kalau Mbaknya kenal nggak dengan mereka berdua? Karena sama Udin aja. Sama Udin kenal ya? Waktu malam itu nggak pernah ada cerita-cerita mereka sering ngumpul di sini, tahu? Nggak tahu deh. Oke. Saya jauh sih. Oh gitu. Tapi Udin tahu kalau sering kesini atau gimana? Soalnya saya dari 2000 berapa ya? Udah di Jakarta. Oh jadi nggak pernah ketemu? Enggak. Oke. Pak RT nggak ada ya? Oke. Baik. Terima kasih ya, Mbak. Siapa Mbak? Maaf. Mbak Ero ya. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Jadi tidurnya di sini waktu itu? Di situ? Ini kan rumah Pak RT nih, Ya, ini rumah anaknya. rumah anaknya. Yang mungkin tidur di sini. Iya, bukan rumahnya Kafi, kakaknya Kafi. Kakaknya Kafi tinggal di sini. Berarti Masih kosong. waktu itu kosong. Kontrakan kan lembaga orang. Dikontrakan. Kalian ngumpulnya di sini. Iya. Sampai jam berapa di sini? Pagi jam 7. Sampai jam 7 pagi. Waktu itu emang Pak RT lihat kalian nggak? Malam. Heeh. Malam enggak? Malam nggak lihat. Paginya ketemu Pak RT nggak? Paginya enggak. Jadi Pak RT nggak tahu juga kalian ada di sini atau tidak ya. Oke, tapi kalau Kafi tahu kalian ada di sini. Ya, karena Kafi yang buka pintunya. Oke. Tapi keterangan Kafi beda tuh, gimana tuh? Kafi kan bilangnya tidak bersama kalian. Oh itu bisa Ya, itu bisa diurus sama pengadilan. Siapa yang bohong? Kenapa kalian yakin kalau kalian yang benar gitu? Benar, Udin tidur. Emang tidur tidur, sini. emang tidur di sini semua, Bu? Tangga juga tahu. Ada tetangga yang lihat waktu itu? Enggak. Siapa yang lihat waktu itu tetangga? Saudara siapa? Agung. Agung yang mana orangnya? Yang enggak ada di rumahnya sini. Rumahnya yang ini. Dan Agung itu sempat memberi kesaksian juga nggak sih kalau kalian ada di sini? Enggak. Oh, nggak memberi kesaksian ya. Malam dia ketemu kalian atau gimana? Besoknya, iya. Besok pagi. Besok pagi. Besok pagi Agung ketemu kalian. Agung nyapa kalian malam pagi itu. Kamu sempat diintimidasi nggak? Enggak. Atau sempat disuruh Enggak. Cuma berbeda keterangan nggak? Apa ditakut-takutinnya gimana? itu bahwa kamu jam segitu kalau enggak mereka kamu ke bawah. Itu Udin tetap tidur di makanya. Oke. Sepengetahuan kalian, mereka berlima mengaku di rumah Pak RT juga nggak? Iya, tidur di makanya. Oke, mereka berlima mengaku mereka di rumah Pak RT. Jadi ini saudara disebut sebagai rumah yang ditempati oleh Udin, Okta dan juga 10 orang lainnya berkumpul pada malam kejadian. Kemudian Udin dan 4 lainnya ya tidak menjadi tersangka saat itu, tapi 5 kawan yang lain menjadi tersangka. Ini memang agak aneh ya karena menyatakan bersama-sama berada di sini, tapi ada yang menjadi tersangka, ada yang tidak menjadi tersangka. Terima kasih ya Udin dan juga Okta sudah mau berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu ya kalian berdua, tetap semangat. Saudara, mungkinkah kemudian kasus ini benar bisa akan terbuka dengan seterang-terangnya dengan sejumlah saksi lama yang mulai mengungkapkan fakta baru? Saya akan temui Ketua Pradi Oto Hasibuan, saudara. Ia saat ini tengah mempertimbangkan untuk menjadi pengacara dari 5 terpidana dan sudah mengumpulkan sejumlah tim hukum untuk menggali fakta. Apa saja yang sudah ia dapatkan? Kita temui Oto Hasibuan. Ikuti saya. Pak Oto, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Pak Oto. Sehat-sehat, terima kasih juga atas undangannya Niluh. Mengapa Pak Oto akhirnya memutuskan untuk mengawal kasus ini, utamanya 5 terpidana? Bermula dari ada seorang advokat, anggota kami Pradi, yang itu Titin ya, yang menangani perkaranya Saka dan Sudirman. Dia menulis surat ke Pradi untuk minta bantuan hukum, perlindungan hukum karena
katanya kliennya dia mendapat tekanan-tekanan dalam situasi sekarang ini. Waktu dia datang sebenarnya kami berfokus untuk memberikan perlindungan hukum kepada dia sebagai lawyer. Tapi dia datang bersama-sama waktu itu dengan Saka dan keluarga daripada Sudirman. Nah kemudian saya juga dikontak oleh Kang Deddy Mulyadi ya, memberitahukan juga betapa dia prihatin atas kasus ini. Menurut dia sudah melakukan penelusuran dan dia meyakini bahwa sebenarnya terjadi kesalahan penghukuman terhadap beberapa terdakwa ini. Sehingga dia datang ke Pradi dan membawa 5 keluarga daripada terdakwa di sana. Kang Deddy membawa 4 orang ya, 4 orang saksi yang pernah menjadi saksi pada waktu perkara itu di tahun 2016. Mereka datang kepada kami itu minta bantuan hukum. Nah, tentu saya sebagai Ketua Umum Pradi harus memperhatikan ini dan kita menerima hal ini sepanjang memang layak untuk dibela. Untuk itu saya bentuk tim, ya tim yang dari Bandung, dari Cirebon, terus dari beberapa kota di sana. Dari beberapa kasus ini kita melihat bahwa kita akan berpotensi untuk akan menjadi lawyer dari 5 terdakwa dan juga 4 orang daripada korban saksi yang pernah diperiksa di sana. Memang terus saja dulu ya, dari kasat mata terlihat memang ada beberapa kejanggalan. Apa misalnya? Ya. Nah begini, awal polisi kan menyatakan bahwa sebenarnya ada 11 di sini terdakwa. Dari 11 ini 8 orang ditangkap, kemudian diadili. Ya, dinyatakan bersalah dan dihukum. Sedangkan 3 diantaranya waktu itu katanya buron. Dari 3 ini ada 1 yang tertangkap yaitu Peggy. Kemudian oleh polisi mengatakan bahwa 2 ini adalah tidak ada sesungguhnya. Ini adalah fiktif. Kelihatannya ini sepele nih loh bagi orang, tapi bagi hukum ini fundamental sekali nih. Kenapa? Di dalam dakwaan itu disebutkan bahwa Andi dan Dani itu adalah orang yang paling penting perannya, yaitu setelah Vina dan si Eki ini meninggal, Vina waktu itu belum meninggal, maka Vina dan Eki katanya dibawa oleh Andi dan Dani ini ke flyover. Tiba-tiba polisi bilang itu tidak ada Daninya dan Andinya. Berarti dakwaan ini kan berarti kan juga fiktif juga dong. Nggak ada dong peristiwa membawa korban ini ke flyover. Jadi kalau dakwaannya ini sudah isinya fiktif, berarti tuntutannya juga isinya fiktif. Kalau tuntutannya itu fiktif, maka akibatnya putusannya memang pasti tidak benar. Ini yang harus kita telusuri gitu. Sehingga kalau Dani dan Andi tidak ada, lantas sebenarnya peristiwa pembunuhan ini bentuknya kayak apa? Siapa yang melakukan pembunuhan sebenarnya? Jadi bagaimana pihak kepolisian, hakim, pengadilan bisa menjelaskan ini? Sejauh ini apa bukti-bukti yang kemudian sudah dikumpulkan oleh tim Anda untuk membawa ini ke PK nantinya? Tentu untuk bisa dimenangkan mungkin. Terus terang aja sekarang ini kita masih dalam menyelidiki. Okay. Karena saya bilang sama teman-teman, kalian harus bertemu dengan korbannya dulu, dengan terdakwanya. Dan nantinya juga saya harus ketemu mereka. Kan? Kita mau mendengar. Karena cerita kepada kita ini kan keluarganya, orang tuanya, dan kakak-kakak mereka. Tapi kita mau dengar sendiri dari terdakwa ini sebenarnya kayak apa. Betul nggak cerita seperti itu? Kalau kita lihat memang ada layak, maka kita harus terima kasus ini. Nah, jadi saya dalam posisi sekarang ini masih belum menentukan sikap apakah memang akan mewakili dia untuk mengajukan PK atau tidak. Kalau pengakuan mereka itu masih betul-betul bersesuaian, bahwa mereka katanya itu dipaksa dan sebagainya, ya kan? Maka kan ini bisa dengan bukti-bukti baru, ada novum, ya, ada saksi-saksi baru yang menyatakan bahwa ternyata sebenarnya itu tidak melakukan perbuatan itu, maka bisa dilakukan PK itu. Pak Oto, saya mendapat keterangan dari saksi yang menyebut begini, pada malam kejadian 2 orang saksi ini bersama dengan 5 terpidana itu bersama-sama pada malam hari itu, dan 2 saksi ini pada saat di BAP hingga di persidangan itu menyatakan hal yang sama, bahwa mereka ada di rumah Pak RT begitu. 10-10-nya berada di rumah Pak RT.
tapi 5 jadi terpidana gitu. Bagaimana Anda melihat itu? Ini gimana bisa? Saya masih memikirkannya. Bagaimana bisa memasukkan itu di akal? 4 orang saksi datang kepada saya. 4 orang ini mengaku 4-empatnya ini tidur di rumah Pak RT bersama-sama dengan 6 orang lain. 5 diantaranya dari 6 ini adalah terdakwa, 1 diantaranya adalah anak ketua RT. Anak ketua RT ini ada di situ, nggak pernah jadi saksi. RT-nya menjadi saksi. Ini aneh bin ajaib nih. Kalau ini bisa dibuktikan bahwa betul-betul 5 orang itu, 10 orang ini sungguh-sungguh ada di rumah RT pada saat yang bersamaan terjadinya pembunuhan, maka ini adalah jadi alibi. Ya, alibi yang sangat sempurna bahwa 10 orang ini ada di tempat yang lain, yaitu di rumah RT, pada saat Vina dan Eki itu dibunuh. Jadi nggak mungkin ada pembunuhan dilakukan oleh mereka ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada saksi lawan yang mengatakan yang sebaliknya? Berapa orang dan bagaimana kualitas saksi lawan ini? Saya hanya mendengar di berita bahwa ada 1 orang mengatakan katanya pernah melihat orang melempari dari kejauhan, melihat wajahnya saya ingat, namanya saya nggak tahu. Saya nggak yakin dalam waktu 6 tahun sekian lama itu benar gitu ya. Jadi polisi seharusnya dengan kami ini harus duduk bersama. Mari kita cari yang benar yang mana. Karena tujuannya kan bukan mau berperang-perang kan, bukan mau ribut dengan polisi kan. Kita mencari sebenarnya yang terjadi apa sih gitu loh. Betul nggak mereka yang pembunuh? Kalau mereka yang pembunuh ya sudah fine. Kita juga tidak akan ribut-ribut. Tapi kalau bukan dia, bagaimana nasibnya mereka ini? Ya itu yang saya, kalau sudah sampai di sini kita mau menitikkan air mata nih. Karena saya ini sebagai lawyer sudah cukup sering sekali mengalami hal-hal seperti ini. Dari kecil, dari mahasiswa kita diajarkan tentang prinsip hukum dan pameo. Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu sangat menyakitkan. Apakah harusnya ini diambil alih saja oleh Barreskrim begitu? Mengingat sudah sekian lama ada di Polda Jawa Barat, semuanya masyarakat malah semakin ruwet ngelihatnya. Kapolri seharusnya harus mengambil posisi, oke, lawyer bilang ini ada yang salah, mari duduk, apa yang salah? Kan gitu. Saya berharap Kapolri ya jangan biarkan polemik ini berlarut-larut terus seperti ini. Nggak baik. Nggak baik untuk bangsa ini, buat penegakan hukum ini. Pak Otto Hasibuan, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh, Pak Otto. Sehat selalu. Baik. Selamat menikmati liburannya, Pak Otto ya. Baik, terima kasih Niluh ya.